Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dadian Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini, kakak seperti biasa akan membahas materi si mama yang sering keluar dari tahun ke tahun. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini ya, untuk soal yang pertama, ini boleh langsung belajar atau teman-teman mau ada yang ditanyain dulu? Langsung belajar aja? Oke. Di soal yang pertama itu ada suatu sinar yang datang, ini datang ya. Suatu sinar yang datang pada permukaan kaca dengan sudut datangnya itu, ini lupa nggak tulis, dengan sudut datangnya itu I ya. Kemudian dibiaskan dengan sudut ini R. Ini bukan I, tapi ini R. Sudut R, maka biasan sinar itu mengalami deviasi sebesar berapa, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari soalnya, menurut teman-teman ini termasuk soal apa? Materi apa? Alat optik bukan, Kak, pembiasan. Oke, betul ya. Ini termasuk alat optik. Sebentar. Nah, ini termasuk materi alat optik, tapi ini juga bisa termasuk ke gelombang ya. Soalnya kan alat optik itu sendiri sangat berkaitan ya dengan yang namanya gelombang gitu. Soalnya kan di alat optik itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya cahaya ya. Jadi akan sangat berkaitan dengan gelombang gitu. Nah, eh, kalau dilihat dari soalnya, ini termasuk ke dalam pembiasan ya. Soalnya di sini ada kata dibiaskan, biasan. Ini berarti ini itu termasuk pembiasan cahaya itu ya. Pembiasan cahaya. Nah, menurut teman-teman pembiasan cahaya itu apa? Ada yang tahu nggak? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu peristiwa pembelokan ya, peristiwa pembelokan cahaya atau arah rambat cahaya karena adanya perbedaan medium gitu. Contoh pembiasan cahaya itu gimana? Ada yang masih gimana? Pelangi, Kak. Pelangi boleh, boleh ya pelangi juga. Nah, misal di sini saya punya ini ya, bukan grafik tapi apa ya, gambar lah ya. Oke. Hmm.
Nah, jadi kalau dilihat dari grafik ini, pembiasaan cahaya itu merupakan sinar datang ya. Oh ya, ini belum saya kasih keterangan ini. Ini itu sinar datang. Ini sinar datang. Kemudian kalau ini apa nih? Ini berarti sinar bias ya. Tadi sudah saya katakan kalau pembiasan itu pembelokan arah rambat cahaya karena adanya perbedaan dua medium gitu ya. Nah, sinar datang ini dia itu datang dari medium yang kurang rapat. Kalau udara kan eh, teman-teman juga bisa rasakan ya, udara itu termasuk medium yang kurang rapat. Nah, kemudian dia eh, bukan masuk, tapi oke lah masuk ya. Sinar datang itu masuk ke medium yang lebih rapat. Ini anggap saja ini kaca, anggap aja ini kaca ya. Nah, suatu sinar datang pada permukaan kaca. Nah, artinya di sini ya, sinar itu datang pada permukaan kaca. Artinya, kaca itu sebagai medium penerimanya. Jadi, jika diasumsikan pada hukum pembiasan, ketika sinar datang dari medium yang renggang, ini dari sini ya, dari udara, kemudian ke medium yang lebih rapat, maka sinar bias itu akan dibelokkan mendekati garis normal ya. Nah, garis normal di sini yang mana? Merah. Oke, yang merah betul ya. Nah, ini kita sebut sebagai garis normal atau N. Itu ya. Jadi, sekali lagi, pembiasan itu sinar datang yang datang dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat, maka sinar bias itu akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi, kalau dilihat dari gambar ini, sudut antara sinar datang dan sinar bias itu lebih besar sinar datang ya daripada sinar bias. Jadi, sinar datang itu sudutnya lebih besar daripada sinar bias. Nah, tadi disebutkan yang ditanyakan di sini adalah deviasinya berapa gitu ya. Sinar tersebut mengalami deviasinya berapa. Nah, sudut deviasi itu terbentuk dari perpanjangan sinar datang dan sinar bias gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi sinar datang ini misal saya perpanjang ya, saya perpanjang jadi eh, ke sini. Ini anggap aja lurus ya. Jadi ini terusan dari sinar datang dari sini. Nah, jadi sudut deviasi itu terbentuk dari perpanjangan antara sinar datang dan sinar bias ya. Oke, sudut deviasi itu biasanya dilambangkan dengan delta. Nah, delta. Atau ini sigma ya. Sigma atau delta. Nah, karena di sini kalau dilihat dari gambar, sudut I itu bertolak belakang dengan sudut R dan sudut deviasi. Nah, jika besar sudut itu bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Artinya, sudut datang itu sama dengan sudut bias ditambah dengan sudut deviasi. Nah, maka karena yang ditanyakannya sudut deviasi ya, berarti kita pindah ruas. Sudut deviasi itu sama dengan I dikurang dengan R. Udah sih sebenarnya gini aja. Ada gak jawabannya? Jawabannya di pilihan B ya. Oke, sampai sini paham? Untuk soal yang nomor 1. Paham, Kak? Oke, Paham, Kak. kita lanjut ya ke soal nomor 2. Seberkas sinar mengenai sistem optik yang terdiri atas dua macam cermin datar yang saling tegak lurus. Setelah berkas sinar mengalami pemantulan 2 kali, maka arah berkas sinar itu kemana itu ya. Nah, ini juga masih seputar hukum pembiasan ya, atau hukum Snellius.
hukum pemantulan. Masih sekitar hukum pemantulan masih ada di alat optik atau gelombang ya. Nah, kita tahu hukum Snellius itu menyatakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu berpotongan pada satu titik ya, yang terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau digambarkan itu kayak gini. Ini masuknya ke materi pemantulan ya. Nah, jadi hukum Snellius itu menyatakan sinar datang, sinar pantul, yang ini sinar datang, ini sinar datang. Kemudian yang ini sinar pantul ya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Nah, garis normal itu yang ini. Garis normal itu berpotongan pada satu titik, gitu ya. Kemudian dia itu terletak pada satu bidang yang datar. Nah, itu hukum Snellius untuk pemantulan. Kemudian yang kedua itu, ini yang pertama, hukum pemantulan yang pertama. Kemudian yang kedua, sudut datang itu besarnya sama dengan sudut pantul. Jadi sudut datang itu besarnya sama dengan sudut pantul. Nah, di soal itu diketahui ada dua cermin ya, ada dua cermin datar. Kalau disebutkan di soal itu mengalami pemantulan dua kali, artinya ada dua cermin datar. Saya gambarkan terlebih dahulu ya. Misal ini cermin pertama. Ini cermin 1. Kemudian ini cermin kedua. Nah, dari soal itu disebutkan bahwa ada seberkas sinar mengenai sistem optik ya, berarti ada sinar datang, kemudian dia dipantulkan dengan sinar datang itu mengenai cermin pertama ya, kemudian dia dipantulkan dengan sudut pantul sebesar R. Oke, sebentar. Saya gambar dulu aja ya. Nah, jadi di sini ada sinar datang mengenai cermin pertama, kemudian dengan sudut I ya, kemudian dia dipantulkan dengan sudut R, kemudian setelah dipantulkan ada dipantulkan lagi dengan sudut I yang kedua gitu ya, sinar datang kedua. Kemudian dia dipantulkan lagi dengan sudut pantul R yang kedua, sehingga arah berkas sinar itu, nah kalau dilihat dari gambar ini, antara ini sama ini itu kan sejajar ya. Nah ini sejajar, berarti di pilihan ada pilihan apa aja yang sejajar? Ada D sama E ya. Nah sejajar, apakah sinar datang itu searah atau berlawanan? Nah kalau dilihat dari gambar yang tadi, kan arah berkas sinarnya itu sejajar. Tetapi kalau dilihat dari sini, dari sinar datang dan sinar pantulnya, dia itu berlawanan arah ya, betul nggak? Iya. Iya, berlawanan arah. Yang ini ke sebelah sini, kemudian pas dipantulkan dengan sudut pantul yang kedua, itu dia ke arah atas, sedangkan ini ke bawah. Nah, berarti berkas sinar itu
arah berkas sinar itu sejajar dan berlawanan arah dengan sinar datangnya. Berarti jawaban yang betul itu ada di pilihan D ya. Oke, untuk soal yang ini paham? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah lensa biconvex yang berjari-jari 30 cm dan 20 cm serta indeks biasnya itu sebesar 1,5 berada di udara dengan jarak fokus lensa tersebut itu berapa? Nah, berarti yang ditanyakannya di situ apa? Jarak fokusnya ya. Oke, ini masih sekitar alat optik ya. Ini banyak banget ya soal tentang optik. Masih sekitar optik pada lensa. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu lensa? Lensa itu apa? Media. Ada yang tahu nggak? Lensa itu benda yang memiliki sifat transparan, yang memiliki dua sisi lengkungan yang berbentuk cekung ataupun cembung. Nah, di mata kita juga kan ada lensa ya. Lensa itu ada di bagian apa aja selain mata? Di mikroskop ya ada ya. Kemudian Di eh, kacamata. di kacamata ada, di teleskop ada ya. Kamera. Di kamera iya ada. Nah, kemudian lensa itu terbagi ke dalam dua bagian ya. Ada lensa cekung, ada juga Cembung. lensa cembung. Cembung. Nah, kalau lensa cekung gimana? Nilai F-nya negatif, Kak. Iya, betul. Kemudian, selain itu, permukaannya juga lebih lengkung ke dalam ya kalau lensa cekung. Kemudian, bisa disebut juga sebagai lensa negatif gitu ya. Lensa negatif. Nah, kemudian lensa cekung ini dibagi ke dalam 3 bagian. Di mana ya? Di sini. Dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang pertama bikonkav. Bikonkav itu cekung-cekung ya. Bikonkav itu cekung. Kemudian selain bikonkav ada apa? Convex, konkav. Ada convex, konkav. Atau cekung cembung. Kemudian ada plano konkav. Atau cekung datar tuh ya. Nah, kalau lensa cembung gimana? Kalau lensa cembung, Cembung keluar. lensa itu kebalikan dari lensa cekung ya. Lensa cekung itu bisa disebut dengan lensa positif. Nah, lensa positif. Kemudian dia karena disebut lensa positif itu karena dia memfokuskan cahaya gitu ya. Kemudian kalau lensa cembung itu tadi kan kalau lensa cekung itu lebih lengkungnya ke dalam. Nah, kalau lensa cembung itu lebih lengkungnya keluar. Kalau digambarkan itu seperti ini ya. Nah, ini cembung. Kalau yang kayak gini itu cekung kayak gitu ya. Nah, untuk lensa cembung juga sama dibagi 3. Ini dibagi 3. Ada biconvex,
biconvex. Kemudian ada Convex. plano-convex. Kemudian ada Convex, konkav. iya, konkav, convex. Nah, karena di soal tadi apa tadi? Aduh, bentar. Nah, karena di soal itu disebutkan sebuah lensa biconvex, berarti dia termasuk ke bagian lensa cembung ya. Nah, di lensa cembung itu untuk biconvex ada satu persamaan yang bukan menyatakan, tapi untuk mencari titik fokus ya. Oke, untuk persamaannya itu 1/F sama dengan N per NM dikurang 1 dikali dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ya. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Yang diketahuinya apa aja nih? R. Jari-jarinya R. R ya. Oke, kita cari dulu informasinya. Diketahui R1 itu tadi ada 30 cm, kemudian R kedua itu ada 20 cm, kemudian indeks biasnya tadi ya. Indeks biasnya atau N itu ada 1,5. Kemudian NM itu 1 ya. Berada di udara ya tadi. Nah, kalau berada di udara berarti NM itu 1. Nah, yang ditanyakan di sini itu jarak fokus, berarti F-nya itu berapa? Oke, langsung aja masukkan ke rumusnya yang tadi. 1/F itu sama dengan nilai N-nya 1,5 dibagi dengan 1 dikurang 1 ya. Dikali 1/R1-nya 30 ditambah 1/20. 1/F ini jadi berapa? Jadi setengah ya? 0,5 atau setengah. Dikali. Nah, ini disamakan penyebutnya. Berapa kira-kira? 2/60 sama 3/60. Oke, betul ya. 60. 60 dibagi 3 berapa? 2. 2. 60 bagi 20? 3. 3. Ini sama aja 5/60. 60. Berarti 1/F sama dengan berapa? Ini dikali setengah dikali 5/60. 5/120. Iya, 5/120. Nah, kalau yang ini kan yang dicarinya F ya. Berarti bisa dikali silang ya. F sama dengan 120 dibagi dengan 24. 5. Jadi jarak fokusnya berapa? 24 cm. 24. Ini kenapa suka macet gini? 24 cm. Jawabannya di pilihan apa? D. Iya, jawabannya ada di D. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, bisa dilanjut ya.
Nah, nomor 4 itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu bagaimana itu ya. Oke, saya gambar lagi nih. Tapi kalau misalnya gambar jelek, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Yang ditanyakannya sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Oke. Aduh, susah nih. Ini di sini misal ada cermin cembungnya. Di sini ada apa ya? Oke. Ini objek. Aduh, susah banget ya. Aduh, ininya salah ini. Bentar. Susah juga ya gambar. Ish. Aduh. Oke. Nah, ini yang merah ini apa nih ini? Iya, betul. Bayangan. Ini objek ya. Ini objek, kemudian O0 ini atau O ini ya. Ini titik pusat O. Titik pusat O. Kemudian yang F ini titik fokus ya. Titik fokus. Kemudian yang M ini titik pusat gelembungan ya. Gelembungan M. Kemudian ini apa nih? Yang garis lurus. Ini namanya sumbu utama. Sumbu utama atau garis mendatar tuh ya. Kemudian ini apa nih? Cermin cembung. Iya, cermin cembung. Terus yang ini yang panah-panah ini apa nih? Ini itu cahaya atau sinar ya, sinar istimewa. Ini namanya, anggap aja sinar istimewa pertama yang ini yang di atas.
Kemudian yang di bawah ini sinar istimewa yang kedua. Nah, di pembahasan ini kita menggunakan sinar-sinar istimewa yang berlaku pada cermin cembung gitu ya. Oke, pada sinar istimewa yang pertama sinar yang pertama adalah gitu ya. Nah, seandainya ada sinar yang datang nih dari sini ya, dari objek ini ada sinar yang datang yang sejajar, ini anggap aja sejajar, yang sejajar dengan sumbu utama garis mendatar ini ya. Yang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan. Nah, dia dipantulkan ke arah sini. Ketika ada sinar datang yang sejajar dengan garis sumbu utama atau garis mendatar, maka dia akan dipantulkan ya. Dipantulkannya sedemikian rupa sehingga jika sinar pantulnya ini kita perpanjang, nah ini ya garis ini. Jadi jika sinar pantul itu kita perpanjang, maka perpanjangannya itu akan mengenai titik fokus F. Jadi seakan-akan sinar pantulnya itu dari titik F ini gitu. Jadi seakan-akan datangnya itu dari titik fokus F gitu ya. Kemudian di cermin yang kedua, sinar istimewa yang kedua, seandainya ada sinar yang datang berpotongan, sinar yang datang itu menuju titik pusat ini ya, titik pusat gelembungan M. Nah, ini. Maka sinar yang akan dipantulkan itu dia dipantulkannya itu seakan-akan dari titik M ini gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, bayangan yang terbentuk dari apa tadi teh? Cermin ya, dari cermin cembung. Dilihat dari bayangan yang akan terbentuk itu di perpotongan di sini ya, di perpotongan titik. Jadi di sini ada titik yang berpotongan di sini nih. Maka kalau dilihat dari objek yang di sini, ini anggap aja bayangan itu ya. Ini gimana nih objeknya? Diperkecil bukan sih? Boleh diperkecil. Oke, diperkecil ya. Kemudian selain diperkecil, Tegak lurus ya, Kak? Tegak, iya, tegak iya lurus. betul ya, tegak lurus. Tegak lurus. Kemudian gimana? Pendek. Apa lagi coba? Maya ya, maya. Maya. Oke, maya. Karena ini kan ada garis putus-putus ya, berarti dia menandakan bayangan yang terbentuk itu maya, kemudian dia tegak lurus sama dengan objek yang awalnya gitu ya. Tapi dia itu lebih kecil dari objek yang pertama. Bayangannya itu lebih kecil dari objek gitu. Nah, kalau objeknya itu kan nyata ya, berbentuk nyata gitu. Kalau bayangannya itu, karena ini garis putus-putus, berarti dia maya. Jadi, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung itu maya, tegak lurus, dan diperkecil. Jawabannya ada di pilihan apa tadi? Di B. Iya, betul. Jawabannya ada di B. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke, Kalau iya. cermin cekung gimana, Kak? Kak. Suara saya masih kedengaran? Sih, Kak. Si kedengeran, Kak. Sebentar. Ini sinyalnya jelek ya. Oke. Suara saya masih kedengaran? Masih, Kak. Masih, Kak. Ini barusan jelek amat. Oke. Ini gimana, paham ini? Paham, Kak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sinar cekung gimana, Kak? Nah, kalau cekung itu, kalau bayangan yang terbentuk
oleh cermin cekung itu dia itu tegak, kemudian semu dan lebih besar ya dari aslinya gitu. Jadi kalau objeknya itu segini, jadi kalau cekung itu akan lebih besar gitu ya. Jadi bukan semu atau ya. Oke lah semu. Karena di sini maya ya. Maya atau semu. Jadi dia itu maya, kemudian tegak lurus dan diperbesar gitu ya. Kalau cermin cekung. Kalau untuk prosesnya saya tidak ini ya menjelaskan karena takutnya nggak keburu